Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampilannya beda nih. Oh enggak. Maksudnya orang ini enggak belum aktif. Gini deh maksudnya. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kepada Antum Torik ya sama Nabil yang sudah berhadir di Luan ya. Silakan Torik sama Nabil diaktifkan videonya sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita hari ini. Ya Torik, apa kabar Torik? Nah, jadi antum kemari Torik, kampus 2 Torik. Jujur, oke. Nabil sehat Nabil? Alhamdulillah ya. Haikal sehat Haikal? Alhamdulillah. Fajli sehat Fajli? Ini Fajli tadi telat absen ya Fajli. Kenapa bisa telat Fajli? Itulah. Aktifkan videonya Fajli. Nah, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah bahas tentang sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan, dan hari ini Ana mau ngasih tugas ke antum semua yang nantinya akan dikumpul via WhatsApp ya, japri ke Ana. Japri ke Ana nanti dibuat formatnya dalam bentuk PDF boleh, Word juga boleh ya, mengenai sistem pencernaan ya. Diketik aja ya, nggak usah di apa. Nah, jadi antum buat proses sistem pencernaan ya, nomor 1 ya, buat nomor 1 proses pencernaan dari mulut sampai ke anus. Itu yang kedua, itu yang pertama ya. Misalnya pas makanan masuk dari mulut sampai ke anus, itu antum coba jelaskan ya. Kemudian soalnya nomor 2 itu tentang ini yang kedua tentang sistem pencernaan pada hewan ya kan, sistem pencernaan pada hewan, khususnya
khususnya yang ada 5 kelas, ya 5 kelas. Yang di buku ini dia ada 1 kelas mamalia. Ini spesialnya hewan memamah biak atau ruminansia. Antum buat ada 5 kelas. Ada yang tahu nggak 5 kelas itu apa aja? Iya betul. Pertama ada Pisces. Yang kedua ada yang namanya amfibi. Yang ketiga ada yang namanya reptil. Yang keempat ada yang namanya aves. Yang kelima ada yang namanya yang kelima nggak usah, mamalia nggak usah ya, soalnya itu udah masuk ke nomor 1 ya. Nah, jadi ada 4 kelas aja. Ada Pisces, ada amfibi, ada reptil, sama ada aves. Nah, soalnya 2 itu aja. Soalnya diketik aja. Nah, diketik masuk ke dalam Word. Antum buat dengan bahasa antum sendiri, ya. Antum buat dengan bahasa antum sendiri, karena ana tahu bahasa buku bagaimana atau bahasa internet yang mana. Jadi antum baca dulu. Jadi antum baca dulu. Jadi antum simpulkan aja. Jadi sebenarnya jawaban itu nggak panjang-panjang, ya. Yang panjang-panjang itu kalau misalnya dari buku copy paste. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, jadi cukup 2 soal aja, nanti antum kirim ke WA Anda secara japri ya. Oke, Revan. Halo Revan, Gadif, Surya. Artikan videonya. Itu kan nampak ganteng mukanya kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian, udah ada pertanyaan mengenai PR-nya? Enggak ada ya. Dan rasa udah paham ya. Jadi ada 2 soal. Oke, yang ke berikutnya kita masuk ke sistem pernapasan. Ya. Masuk ke sistem pernapasan. Abdurrahman, aktifkan videonya Abdurrahman. Nah, jadi pernapasan merupakan sebagai jadi di sini ya, sistem pernapasan ini ana harap antum tuh bisa menjelaskan proses pernafasan ya, dari awal sampai dengan akhir, apa gunanya, apa nama alat-alat pernafasannya, nah, dan bagaimana prosesnya. Ya. Oke. Nah, di sini kita sistem pernapasan manusia itu berhubungan erat dengan yang namanya oksigen dan karbon dioksida. Ya. Oksigen dan karbon dioksida. Nah, ada yang bisa tahu nggak alat-alat pernapasan kita itu apa aja? Coba Abdurrahman. Alat pernapasan kita itu apa aja? Langsung mati. Abdurrahman. Apa aja alat pernapasan kita, Abdurrahman? Setelah ini si Revan ya. Hidung, terus mulut, terus apalagi Abdurrahman? Oke. Nah, sekarang si Revan coba.
Revan, apa aja alat pernapasan kita, Revan? Ya Revan, alat pernapasan kita apa aja, Revan? Halo? Hidung, apalagi? Paru-paru. Terus? Udah? Itu aja? Itu aja ya? Oke, nah. Jadi sebenarnya alat pernapasan kita itu ada banyak ya. Nah, salah satunya yang seperti yang bilang tadi, ada namanya hidung sama paru-paru. Oke. Nah, hidung ini dia terdapat ada apa aja di situ di hidung? Di hidung tuh ada apa aja? Rongga hidung. Nah, di rongga hidung itu ada apa aja? Hidung, hidung. Habis rambut hidung. Habis itu apa lagi? Ingus, kelenjar ingus ya. Nah, jadi kita bahas-bahas dulu ya dari hidung dulu ya. Nah, jadi tempat dimana hidung itu adalah tempat keluarnya tempat keluarnya karbon dioksida dan masuknya oksigen ya. Nah, pernapasan itu dibagi antara 3, yaitu ada pernapasan eksternal, bagian yang di luar, bagian internal itu di bagian dalam, dan ada juga pernapasan seluler. Nah, pernapasan seluler ini adalah pernapasan di bagian ataupun di dalam sel ya. Nah, ini antum lihat di gambar ini nampak ya, ada hidung, ada paru-paru, dan ada namanya tempat proses pernafasannya ya. Nah, di sini ada yang namanya apa ini yang kayak anggur ini? Antum tahu nggak apa yang kayak anggur ini apa namanya? Alveolus itu dia ini satu tumpuk gini alveolus. Nah, satu biji ini itu disebut dengan alveoli. Ya, satu biji ini, satu butir, satu bulatan ini disebut alveoli. Satu bonggol disebut dengan alveolus ya. Jadi disinilah tempat pengeluarannya karbon dioksida, keluarnya karbon dioksida dari sel darah dan masuknya oksigen ke dalam darah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ini akan Ana kasih video tentang proses pernafasan dalam tubuh. Oke, sebentar ya. Ini nampak nggak videonya? Nampak nggak? Nampak ya? Nah, ini ada perjalanan oksigen dari dalam tubuh ya. Coba antum perhatikan baik-baik ya. Oke, silahkan. Apa? Antum nggak dengar suaranya ya? Nggak dengar suaranya ya? Oke, itu tadi itu dia menjelaskan bahwasanya kayak sesuatu yang jalan dengan cepat seperti petir atau seperti sesuatu yang tidak nampak gitu ya. Itu yang cepat. Nah, itu dia. Suatu gambaran aja. Ya. Coba ini ada nggak sisinya?
nggak ada, ya udahlah. Ini lagi menguap dia. Nah, ini udara. Nah, jadi udara itu ada masuk dari hidung dan juga bisa sebenarnya masuk dari mulut, ya. Nah, jadi dari udara ini adalah udaranya masuk. Nah, jadi udara yang masuk kemari dan satu mulut masuk dari kemari. Nah, seperti yang Anda bilang kemarin, mulut sama hidung itu dia mempunyai ada satu saluran yang bisa sambung dia. Nah, ini adalah bagian sini, ya. Apa nggak pointer anak gerak-gerak? Nampak ya, ini bagian sini. Nah, jadi kalau misalnya antum mau lagi menelan tadi katanya, antum nggak boleh sambil bernafas. Nah, ya, karena antum nanti bisa tersedak. Namun hanya anak bayi yang bisa. Dia bisa langsung keduanya, dia langsung bisa bernafas sama sambil ngompeng lah istilahnya kan gitu. Oke ya. Nah, sekarang dari oksigen yang masuk dari ke dalam hidung masuk ke bagian faring namanya ya. Oke, boleh dicatat boleh. Ya, kita lanjut ya. Nah, panjangnya itu dari antara hidung ke faring itu sekitar 12,5 cm. Ya, disinilah tempat bercampurnya yang namanya oksigen dan tempat bagian makanan, rongga makanan. Ya. Nah, ini epiglotis. Nah, epiglotis ini di sini tempat memisahnya antara makanan, katup makanan sama katup pernafasan. Ini kemarin Anda bilang. Nah, jadi antum ingat ya aturannya. Pertama dari hidung, lalu masuk ke bagian faring, lalu masuk ke bagian trakea. Nah, trakea. Antum tahu nggak trakea? Trakea itu dari tenggorokan, ya. Kalau antum periksa ini dia ada gambarnya seperti kayak ada cincin-cincin. Nah, di sini ada seperti kayak gerigi-gerigi. Itulah dia namanya kerongkongan. Ya, jadi oksigen dia masuk ke situ juga. Nah, paru-paru ini, paru-paru ini disebut dengan namanya bronkus, ya. Disebut apa? Bronkus, ya. Coba si Reja. Coba Reja sebutkan atau yang videonya Reja. Sebutkan alat-alat pernafasan dari hidung sampai bronkus dulu. Apa pertama? Reja. Alah, itulah antum nggak memperhatikan antum. Coba Surya. Surya. Dari hidung sampai ke bronkus apa aja alatnya? Tadi Ana bilang Surya. Apa? Ngelek. Oke. Fajli. Nah, coba sebutkan nama-nama alat pernapasan dari hidung sampai ke bronkus. Ya. Ya. Habis itu? Ya.
Habis itu trakea. Oke, mantap. Ya, yang lain perhatikan ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, jadi ini bronkus ini dia fungsinya bisa mengarahkan si oksigen melalui nanti bronkus bagian kanan ataupun bronkus bagian kiri. Nah, dia belok ke kiri dulu ya katanya. Ada juga yang namanya, itu kan tadi Anda bilang, ini namanya bronkus ya. Bronkus ini adalah salah satu persimpangan paru-paru. Lalu ada namanya juga persimpangan antara di dalam ini namanya pulmo ya. Pulmo ini namanya paru-paru. Ada yang namanya persimpangan. Nah, kalau antum lihat di sini ada juga ada bagian sini, ada bagian sini ada disebut dengan bronchiolus ya. Disebut dengan bronchiolus. Nah, ini masuk ke alveolus. Nah, jadi udara itu akan bakalan memenuhi si alveolus yang biru-biru ini, gitu. Nah, masuk si gas ke alveoli. Nah, jadi si gas ini akan masuk ke bagian darah, ke bagian vena, lalu masuk ke bagian ke pembuluh jantung, ke serambi kiri. Nah, di serambi kiri ini dia itu gas ataupun darah yang kaya akan oksigen. Setelah itu masuk ke bagian ke aorta. Nah, ini arteri ini akan membawa oksigen. Ya, arteri yang kaya akan oksigen akan pertama kali ditransfer ke otak. Oh, jadi si oksigen ini akan mentransfer oksigennya ke otak sehingga koneksi dalam otak kalian ini akan memberi jalan atau memberi informasi untuk mentransferkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, itu disebut dengan koneksi neuron ya. Nah, ini mempunyai sinyal ya ke seluruh tubuh. Nah, jadi kalau misalnya ada oksigen yang setelah diproses ataupun setelah diambil di proses dalam tubuh akan berubah menjadi karbon dioksida ya. Nah, dari proses pernapasan.
Sebentar ya. Nah, jadi pada saat pencernaan pun oksigen juga berperan untuk mengaktifkan ataupun membantu sistem pencernaan yang ada di bagian lambung ya terutama. Nggak pun hanya di bagian lambung, di seluruh sel tubuh kita juga memerlukan yang namanya oksigen. Ya, jadi salah satunya adalah dari pembuluh darah, arteri, yang membawa oksigen di bagian seluruh dalam tubuh. Ya. Hmm. Nah, ini bagian ginjal ataupun disebut dengan urinary. Nah, jadi ginjal itu adalah merupakan zat pembersih tubuh. Jadi kalau misalnya ada sel darah yang mati, sudah bisa tidak dipakai lagi, ataupun sel darah yang sudah tidak bisa menerima oksigen lagi, akan ditransfer melalui ke ginjal darahnya. Nah, sedangkan kalau misalnya ada masih darah yang bisa dipakai, itu ditransfer ke jantung. Dan kalau misalnya sudah tidak dipakai, bakalan dibuang. Nah, jadi kalau misalnya hati ini dia salah satu organ yang sangat mempengaruhi badan kita. Ya, salah itu ada 500 fungsi yang ya sudah diketahui ya fungsi dari hati. Ada 500. Dari serambi kanan dia masuk ke bagian bilik kanan. Masuk lagi dia ke alveoli. Waktu dia bersin.
Oke ya. Hmm, Oke, kita lanjut lagi ya. Itu tadi tentang bagaimana proses pernapasan yang dimana dari oksigen masuk lalu ditransfer ke seluruh tubuh sehingga balik lagi ke jantung lalu sehingga lagi keluar melalui hidung ataupun dari mulut ya. Nah, untuk hari ini itu aja, nanti kita lanjut lagi ya. Sekian. Ini udah jam berapa nih ya? Oh, jam 11 ya. Oke. Oke, untuk sekian untuk hari ini. Nah, insya Allah nanti kita bakalan lanjut lagi ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.